Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Aku masih mengingat pagi itu dengan jelas, ketika cahaya matahari menembus sela-sela jendela kamarku, membentuk pola hangat di lantai dan membawa serta aroma bunga melati yang semerbak dari taman depan. Angin bertiup pelan, menyusup masuk dan menenangkan. Aku masih mengenakan daster, duduk di depan cermin sambil menatap pantulan wajahku sendiri, wajah seorang perempuan yang dalam waktu seminggu akan menjadi seorang pengantin. Laras, sahabatku sejak masa SMA, duduk bersila di lantai kamarku yang kini dipenuhi katalog make up dan brosur vendor pernikahan. Ia bersuara, menggoda seperti biasa, namun aku hanya tersenyum kecil. Memang masih terasa seperti mimpi. Dulu, kami sering saling bercanda soal pernikahan, bertanya-tanya siapa di antara kami yang akan menikah terlebih dahulu. Ternyata jawabannya adalah aku. Raka, tunanganku, adalah satu-satunya laki-laki yang mampu membuatku merasa tenang meski tanpa banyak bicara. Kami berpacaran sejak kelas 2 SMA, sempat berpisah saat kuliah, lalu kembali bersama ketika ia menemukan aku menangis sendirian di halte karena dikecewakan oleh seseorang. Sejak hari itu, dia tidak pernah benar-benar pergi. Hanya tinggal 7 hari lagi, dan aku akan resmi menjadi istrinya. Pernikahan kami akan diselenggarakan di sebuah rumah joglo milik kenalan ibuku, terletak di pinggiran kota. Tempat itu konon katanya sakral dan menenangkan. Bahkan dipercaya bahwa jika niat menikah seseorang benar-benar tulus, rumah itu akan memberikan restu. Aku sendiri tak terlalu yakin dengan hal-hal semacam itu, namun ibuku bersikeras. Hari itu, aku, Laras, dan ibuku mulai membereskan rumah lama kami, rumah yang akan kutinggalkan setelah menikah. Aku akan ikut Raka, tinggal di rumah kecil kami sendiri, yang sudah kususun dan kudekorasi dengan penuh cinta. Dindingnya sudah kuhias dengan tanganku sendiri, dan kami bahkan telah memiliki bantal couple bertuliskan, selamanya berdua. Hidup rasanya begitu manis, hingga terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Namun ketika aku menatap langit sore yang mendadak kelabu, sebuah perasaan aneh menyelusup masuk ke dadaku. Rasanya seperti kebahagiaan yang terlalu besar, terlalu sempurna. Dalam benakku terlintas ungkapan lama, bahwa jika semuanya terasa terlalu baik, mungkin saatnya bersiap untuk kehilangan. Aku mencoba mengusir pikiran itu. Mungkin ini hanya kegugupan menjelang hari besar. Perasaan campur aduk antara senang, cemas, dan takut kehilangan. Yang tidak kusadari, saat itu aku memang sedang menuju kehilangan yang sebenarnya. Pagi itu, aku datang lebih awal ke rumah joglo. Rumah tua itu berdiri megah di antara pepohonan besar, dengan tiang-tiang kayu jati yang menghitam termakan usia. Udara di sana terasa dingin meskipun matahari sudah tinggi. Aku membawa gaun pengantin dan meletakkannya di kamar tengah, sesuai dengan permintaan ibu yang sibuk menata lilin aromaterapi. Gaun itu sederhana, berenda di bagian bahu dengan ekor panjang yang menjuntai menyapu lantai. Saat kugantungkan di balik pintu lemari kayu tua, aku diam cukup lama. Di hadapan cermin besar, gaun itu tampak megah berdiri sendiri. Dan di sanalah aku melihatnya, diriku sendiri, berdiri dalam pantulan itu. Namun sesuatu terasa salah. Bayanganku terlihat miring, kepalanya sedikit condong, seolah sedang memandangku dengan cara yang bukan diriku. Aku menoleh cepat ke belakang, tapi ruangan itu kosong. Ketika menatap kembali ke arah cermin, pantulan itu sudah normal. Aku memegangi dadaku yang mulai terasa sesak, memaksa diriku tertawa. Mungkin aku hanya kurang tidur, pikirku. 5 menit kemudian, Laras datang dengan kotak kecil berisi aksesori rambut. Dia tampak ceria, dan aku hanya bisa menggeleng pelan saat dia bertanya kenapa aku melamun. Tapi malamnya, mimpi itu datang. Dalam mimpi, aku berdiri di kamar pengantin, memakai gaun putih yang sama. Semua kursi undangan kosong. Lilin di atas meja menyala satu persatu, sendiri-sendiri.
Di antara kursi-kursi itu, ada sesosok bayangan berdiri. Bukan Raka. Bukan ibuku. Wajahnya samar, tapi pandangannya tertuju padaku. Aku terbangun dengan nafas tersengal dan tengkuk yang basah oleh keringat. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Saat membuka ponsel, satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat yang tertera, permintaan untuk tidak mengenakan gaun itu. Kalimat itu terus berputar di dalam pikiranku meski sudah kubaca berulang kali. Nomor itu tak tersimpan di kontak. Tidak ada foto profil. Tidak ada riwayat percakapan sebelumnya, kecuali pesan itu saja. Aku memelototi layar ponsel, berharap ada penjelasan, pesan lanjutan atau klarifikasi bahwa itu salah kirim. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya hening, sama seperti rumah joglo itu saat matahari mulai tenggelam. Sore harinya, aku kembali ke rumah joglo untuk memastikan segala persiapan. Ibu sedang sibuk mengurus vendor makanan di halaman, dan Laras tengah berdiskusi dengan fotografer. Aku sendiri di dalam rumah. Suasana di dalam rumah joglo itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin karena udara, tapi dingin yang terasa melekat di kulit. Lantai kayunya berderik lembut setiap kali aku melangkah, seolah ada yang sedang memperhatikan. Aku berjalan ke kamar pengantin, ruangan yang nantinya akan kupakai setelah acara selesai. Gaunku masih tergantung di sana, putihnya menyala samar di balik tirai. Saat aku mendekat, pandanganku tertuju pada cermin, ada bekas telapak tangan kecil di sana. Bukan milikku. Ukurannya terlalu kecil. Dan yang membuat jantungku serasa berhenti berdetak adalah sebuah tulisan kabur di bawah cermin yang tampaknya dibuat dari bekas jari. Pergi. Aku mundur selangkah. Keringat dingin mulai merayap di punggung. Suasana maghrib baru saja turun, suara azan samar terdengar dari kejauhan. Namun di dalam rumah itu, tak ada suara lain. Tak ada cicak. Tak ada angin. Tak ada bunyi dari dapur. Semua diam membeku. Tiba-tiba, telepon rumah di pojok ruangan berbunyi. Aku tertegun. Sejak kapan ada telepon rumah di tempat ini? Dengan ragu, aku melangkah mendekat. Telepon itu terlihat kuno, berwarna gading, sedikit menguning. Tanganku gemetar saat mengangkat gagangnya. Tak ada suara. Hanya desahan pelan. Lalu bisikan itu terdengar, peringatan untuk tidak membuka pintu saat malam tiba, apapun yang terjadi. Sambungan terputus. Aku menjatuhkan gagang telepon dan segera keluar kamar, berlari ke halaman yang sudah mulai gelap. Di luar, semua masih berjalan normal. Tak ada yang menyadari ketegangan yang kurasakan. Kupandangi rumah joglo itu dari luar. Ia memang tampak indah, anggun. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa seperti seorang tamu di tempat yang tidak menginginkan kehadiranku. Malam itu, aku benar-benar berharap pernikahan ini tidak digelar di sana. Namun semua sudah terlalu dekat untuk dibatalkan. Tinggal 3 hari lagi. Orang-orang mulai berdatangan membantu menyiapkan dekorasi, memasang lampu-lampu gantung di halaman, dan merangkai bunga melati untuk pelaminan. Dari luar, segalanya tampak sempurna, pernikahan impian yang diidamkan banyak perempuan. Tapi aku mulai takut untuk kembali ke kamar pengantin. Setiap kali memasuki ruangan itu, ada hawa ganjil yang menyelimuti kulitku. Udara terasa berat. Seolah ada sepasang mata tak terlihat yang terus memperhatikanku. Tapi siapa yang akan percaya? Raka datang sore itu, dengan senyum hangat dan mata yang masih penuh cinta. Ia membawa sekotak kue sebagai oleh-oleh dari perjalanannya ke luar kota. Aku mencoba tertawa, mencoba terlihat seperti biasa, tapi dia bisa membaca ekspresiku. Ia tahu aku kelelahan. Kami duduk di teras, memandangi halaman yang kini terang oleh lampu kecil. Tangannya menggenggam tanganku, menawarkan solusi,
mengusulkan pindah lokasi jika aku tak merasa nyaman. Aku terharu, namun juga merasa bersalah. Semua sudah disiapkan. Aku hanya butuh istirahat. Malamnya, aku kembali tidur di kamar pengantin, sendirian. Ibu tidur di kamar sebelah, Laras pulang karena ada rapat dengan vendor. Dan rumah joglo itu kembali tenggelam dalam kesunyian yang pekat. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara ketukan di jendela. Awalnya pelan, lalu perlahan berubah menjadi lebih keras dan tegas. Dengan jantung yang berdegup cepat, aku terduduk di ranjang, mencoba menenangkan diri. Jendela itu menghadap ke halaman belakang rumah, area yang gelap dan tanpa pencahayaan. Gorden tipis yang menutupinya berkibar pelan ditiup angin, namun anehnya, udara tidak benar-benar masuk ke dalam ruangan karena jendelanya tertutup rapat. Aku bangkit perlahan, mendekati jendela dengan langkah hati-hati. Ketukan itu mendadak berhenti tepat ketika aku hanya tinggal 1 langkah dari kaca. Keheningan menyelimuti kamar, menciptakan kesan mencekam yang tak biasa. Namun, suasana sunyi itu hanya berlangsung sesaat, karena dari arah lemari tua di sudut ruangan terdengar suara seperti balasan. Lemari itu tertutup, namun gagangnya bergerak sedikit, seolah sedang ditarik dari dalam. Setelah itu, semuanya kembali diam. Tubuhku seakan terkunci. Gemetar mulai menjalar dari ujung kaki hingga ujung jari. Saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak dikenal, nomor yang sama seperti sebelumnya. Isinya membuat dadaku semakin sesak. Pesan itu menyatakan bahwa seseorang telah mengetahui aku akan menikah. Rasa panik mulai melanda. Aku ingin berlari, berteriak, meminta bantuan, tetapi suaraku seolah hilang. Ketika aku menoleh ke arah cermin, sesuatu membuatku nyaris tak mampu bernapas. Gaun pengantin yang sebelumnya tergantung di sana telah lenyap. Namun yang membuat segalanya semakin mengerikan bukan sekadar kehilangan gaun itu, melainkan pantulan diriku sendiri di cermin yang tetap berdiri di tempat. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap balik dengan kepala sedikit miring ke kiri, persis seperti yang pernah kulihat beberapa hari sebelumnya. Tanganku bergetar. Aku melangkah mundur perlahan. Namun, bayangan dalam cermin tetap diam di tempat, tidak mengikuti gerakanku. Tatapannya kosong, tapi tajam, menyiratkan bahwa ada yang keliru. Dari cara ia berdiri, cara ia meniruku, atau lebih tepatnya berpura-pura menjadi aku. Kengerian merayap. Aku ingin lari, namun lututku terasa lumpuh. Aku jatuh terduduk di lantai, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Tubuhku menggigil, tetapi mataku masih terpaku pada cermin. Tiba-tiba pantulan itu tersenyum. Senyum kecil, tipis, dan miring. Perlahan, ia menunduk, seolah memberi salam. Setelah itu, pantulan itu lenyap. Cermin menjadi gelap dan hampa. Pintu kamar terbuka. Ibu masuk dengan raut wajah khawatir. Aku segera berdiri dan memeluknya erat. Dalam pelukannya, aku mengadukan bahwa gaunku menghilang dan bahwa ada sesuatu di dalam cermin. Ibu melihat sekeliling ruangan. Gaun itu ternyata tergantung kembali di pintu lemari, seolah tak pernah berpindah, tak pernah lenyap. Tidak ada kerusakan, tidak ada bekas. Semuanya tampak seperti semula. Ibu mengajakku tidur di kamarnya malam itu, dan aku tidak keberatan. Namun, ketika aku menutup mata, sebuah pertanyaan muncul dalam benak. Apakah aku sedang diganggu oleh sesuatu, atau justru ada bagian dari diriku yang mulai terlepas? Keesokan paginya, aku menceritakan semua yang terjadi kepada Laras. Ia hanya tertawa kecil, menganggapku stres berat. Menurutnya, hampir semua calon pengantin akan mengalami hal serupa. Mimpi-mimpi aneh, ketakutan tak jelas, bayangan yang menakutkan. Namun, aku yakin ini bukan stres, bukan pula sekadar mimpi buruk. Karena saat siang itu, ketika semua orang sedang sibuk di luar rumah joglo,
Aku kembali ke kamar pengantin dan berdiri di depan cermin yang sama. Perlahan, aku mengangkat tangan kiriku. Namun, pantulan di cermin justru mengangkat tangan kanannya. Seketika aku sadar, itu bukan aku. Itu bukan pantulan. Itu adalah sesuatu yang lain. Aku terduduk di lantai kamar, menggenggam ujung sprei seperti anak kecil yang ketakutan. Nafasku memburu, mataku tak berkedip menatap cermin tua itu. Lalu, aku mendengar sesuatu, bukan dari luar kamar, bukan dari lorong. Langkah itu datang dari balik cermin. Perlahan, berat, seolah ada seseorang yang sedang berjalan di dalam ruangan tak kasat mata. Aku menoleh ke arah pintu, namun tak ada siapa-siapa di sana. Ketika aku kembali memandang cermin, bayangan samar terlihat bergerak di permukaannya. Seolah dunia lain di balik kaca itu sedang hidup dan berdenyut. Dengan panik, aku berlari keluar kamar. Nafasku terengah. Aku mencari ibu, Laras, siapa saja. Tapi halaman rumah kosong. Tenda pernikahan memang sudah berdiri megah, namun tak ada satupun orang di sana. Aku sempat berpikir mereka mungkin berada di dapur atau halaman belakang. Namun, setelah memutari seluruh rumah joglo selama hampir 10 menit, aku tetap tidak menemukan siapapun. Ponselku kehilangan sinyal. Tidak bisa mengirim pesan, apalagi menelepon. Rasa panik makin memuncak. Aku berlari menuju jalan depan rumah, berharap melihat kendaraan melintas. Tapi jalan itu pun sunyi, seperti jalan tua yang sudah lama ditinggalkan manusia. Ketika aku mencoba melangkah keluar dari gerbang, langkahku terhenti. Tubuhku tak bisa bergerak maju. Kakiku seperti menolak untuk melewatinya, seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangi. Aku menekan tubuhku ke depan, mencoba berlari, menerobos, tapi tetap tak bisa. Dunia seperti tertutup rapat. Aku berteriak sekeras mungkin, namun suara itu hanya menggema kembali dalam kesunyian. Aku terduduk di tanah, menangis dalam keputusasaan. Lalu dari kejauhan, terdengar suara tawa anak kecil, berasal dari arah kamar pengantin. Aku kembali masuk, menyusuri lorong panjang yang terasa lebih gelap dari sebelumnya. Di depan kamar itu, pintunya tertutup rapat. Namun, dari bawah pintu, terlihat bayangan kaki seseorang. Atau mungkin sesuatu. Tanganku terulur hendak membuka pintu, tapi sebelum sempat menyentuh gagang, pintu itu terbuka sendiri. Ruangan itu kosong, namun cerminnya tidak. Di dalam cermin, aku melihat diriku sendiri, berdiri menghadap langsung, mengenakan gaun pengantin, tersenyum. Perlahan, dia mengangkat tangannya dan menuliskan sesuatu di permukaan cermin dari sisi lain. Tulisan itu terbalik, namun bisa kubaca dengan jelas, kamu tidak perlu keluar dari rumah ini. Tulisan itu perlahan menghilang, seperti kabut yang disapu angin. Aku kembali terduduk di lantai kamar pengantin. Tubuhku lemas, dan aku tak tahu apakah ini mimpi, halusinasi, atau kenyataan yang terlalu menyesakan untuk diterima. Namun, satu perasaan yang tak terbantahkan adalah bahwa ada bagian dari diriku yang telah pergi. Dan aku takut, itu adalah bagian yang membuatku masih hidup. Tiba-tiba, suara riuh terdengar dari luar rumah. Aku bangkit dan berlari ke halaman. Pemandangan yang kulihat membuatku terkejut. Halaman yang tadi kosong kini penuh oleh orang-orang. Keluarga, teman-teman, semua sibuk menyiapkan dekorasi. Sound system telah terpasang. Kursi tamu tersusun rapi. Raka berdiri di dekat pelaminan, berbicara dengan seseorang. Aku ingin berteriak lega. Aku ingin menghampiri mereka, memeluk mereka. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang melihat ke arahku. Aku berdiri di tengah keramaian, namun seakan tak kasat mata. Tak terdengar. Tak terlihat. Aku mendekati Raka. Aku ingin memanggilnya, mengatakan bahwa aku ada di sini.
Namun ia tetap diam, tidak menggubris. Ia hanya memandangi pelaminan dengan ekspresi kehilangan. Lalu berkata pada Laras bahwa ia masih berharap semua ini hanyalah mimpi. Ia menyebutkan bahwa aku adalah orang yang kuat. Tapi pagi itu, aku ditemukan pingsan di kamar dan tak pernah bangun lagi. Langkahku terhenti. Kata-kata itu menghantamku. Pingsan? Tidak bangun? Laras berdiri di samping Raka, mengusap matanya yang sembab. Ia berkata bahwa ia juga tak menyangka. Aku tampak baik-baik saja, namun pagi itu, saat ia masuk ke kamar, aku sudah tak bergerak. Dunia di sekitarku seolah membeku. Aku ingin menyangkal, namun satu demi satu ucapan mereka menyakitiku. Dokter mengatakan bahwa jantungku lemah, meski selama ini aku tak pernah mengeluhkan apapun. Ibuku masih terpukul. Ia belum siap meninggalkan rumah itu. Hari pernikahan tinggal 2 hari lagi. Dan aku telah pergi. Aku mundur dengan nafas yang berat. Tanganku masih berhias, namun semuanya terasa jauh, seperti aku berada di dimensi yang tak terjangkau. Ketika aku melangkah pelan ke ruang tengah, pandanganku tertuju pada sebuah bingkai besar. Di dalamnya ada fotoku, dengan pita putih di atasnya, dan tulisan kecil yang menyertainya. Naila Putri Ramadhani, calon pengantin terbaik yang pernah ada. Tangisku pecah. Aku bersimpuh di depan fotoku sendiri. Semua orang membicarakan aku. Tentang kehilangan, kesedihan, dan mimpi yang hancur. Tapi tak ada yang tahu bahwa aku masih berdiri di sana. Aku masih ada. Tapi aku tidak hidup lagi. Dan yang lebih menyakitkan dari kematian adalah melihat orang-orang yang paling kucintai mencoba menerima kepergianku, sementara aku sendiri belum siap untuk pergi. Aku menatap fotoku, sekarang telah menjadi kenangan. Pita putih itu terasa seperti simbol perpisahan yang tergantung di udara. Dengan langkah lemah, aku menyeret tubuhku masuk kembali ke dalam rumah joglo. Semua ruangan kini terasa asing sekaligus akrab. Seperti baju lama yang tak lagi pas. Saat melewati kamar pengantin, pintunya terbuka sendiri. Di dalam, semuanya tampak seperti semula. Gaunku tergantung rapi. Cermin sunyi. Lemari telah tertutup. Namun di atas meja kecil dekat ranjang, sesuatu membuat dadaku sesak. Sebuah surat dengan lipatan rapi, kertas berwarna krem, dan tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan tanganku sendiri. Aku mengenali surat itu. Surat cinta terakhir yang kutulis untuk Raka. Surat yang seharusnya kuberikan di pagi hari pernikahan sebagai kejutan kecil. Sebagai ungkapan terakhir dari perasaan yang tak pernah cukup kurangkai dalam kata. Dengan tangan yang gemetar, aku membuka lipatannya. Dan saat membacanya, suara hatiku turut membisikkan setiap kalimatnya. Surat itu berisi janji dan ketulusan. Pengakuan bahwa aku bukan sosok sempurna, namun selalu berusaha. Ketakutan yang selama ini kusimpan. Harapan bahwa apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamanya. Surat itu berakhir dengan namaku. Setetes air mata jatuh ke kertas, bukan dari mataku, melainkan dari tanganku, tangan yang tak lagi mampu menyentuh dunia. Aku menangis, bukan hanya karena kesedihan, tapi karena aku tahu, hatiku belum selesai. Masih ada sesuatu yang belum tersampaikan. Masih ada janji yang belum kutepati. Tiba-tiba angin dingin berhembus melalui celah jendela kamar, membuat kertas surat itu melayang dan jatuh perlahan ke lantai. Pintu kamar terbuka pelan, mengeluarkan derit lirih yang membuatku menoleh. Di ambang pintu, berdirilah Raka dengan mata yang memerah dan napas yang berat. Langkahnya lambat, seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh semestanya. Pandangan matanya segera tertuju ke meja, ke arah kertas yang kini tergeletak di lantai. Ia memungutnya dengan hati-hati, membacanya dalam diam. Setetes demi setetes, air matanya jatuh,
dan suara hatinya yang terluka menyebut bahwa ini adalah tulisanku, surat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan gerakan lemah, ia mendekap surat itu ke dadanya dan terduduk di tepi ranjang. Dalam bisikan patah yang nyaris tak terdengar, ia melafalkan doa dan sebuah janji yang mengguncang seluruh ragaku. Jika aku masih ada, ia ingin tetap menikah denganku, dengan atau tanpa ragaku. Aku berdiri di hadapannya, ingin menyentuhnya, ingin membalas kalimatnya, tetapi tak ada yang bisa kulakukan selain berdiri sebagai bayangan yang tak utuh di depan pria yang cintanya masih utuh untukku. Saat itu juga aku menyadari bahwa aku belum benar-benar siap pergi. Bukan karena pesta, bukan karena gaun putih, melainkan karena cinta yang belum selesai ku sampaikan. Pandanganku tak lepas darinya yang masih menggenggam erat surat itu, seolah takut kertas itu akan menghilang seperti aku. Ia duduk dalam keheningan, menyeka wajahnya yang sembab. Meski luka masih tertinggal di matanya, ada cahaya kecil yang menyala di sana. Mungkin ia juga merasakannya, bahwa aku masih di sini. Kata-kata lirihnya menyusup ke dalam hatiku yang nyaris beku, meminta agar aku tetap menemaninya. Aku ingin berteriak bahwa aku di sini, belum kemana-mana. Hari-hari setelahnya, aku tetap berada di rumah, mengikuti setiap langkah Raka. Ia sering duduk sendirian di pelaminan yang belum dibongkar, menatap kursi kosong di sampingnya, kadang berbicara sendiri, seolah bercerita padaku, dan aku mendengarkannya dalam diam. Ibuku kerap berdiri di depan kamar, memandangi gaun pengantin yang belum sempat kupakai. Ia tak tahu bahwa aku berdiri di sampingnya. Teman-temanku datang, membawa bunga ke halaman, mengenang tawa yang tak sempat mereka ucapkan selamat tinggal. Namun tak ada satupun dari mereka yang bisa melihatku. Hingga pada suatu sore, seseorang yang tak kuduga melihatku. Alia, sepupuku yang masih kecil, berdiri di depan cermin kamar pengantin. Dengan polos dan tanpa ragu, ia bertanya mengapa aku belum mengenakan gaun pengantinku. Ia bilang Raka sudah menunggu. Aku terdiam, membeku. Ia bisa melihatku. Senyumnya sederhana, janjinya tulus untuk tidak memberitahu siapapun, namun meminta agar aku segera hadir karena Raka akan terus bersedih jika tidak. Dengan gemetar, aku mulai menyusun sesuatu yang mungkin terdengar mustahil. Aku ingin hadir di pelaminan. Bukan sebagai pengantin yang sempurna, tetapi sebagai cinta yang belum sempat berpamitan. Aku memohon dalam hati, hanya satu hari saja, satu waktu untuk datang, bahkan jika hanya sebagai bisikan angin atau keheningan yang menyentuh. Malam itu, di bawah langit berbintang, aku berdiri di depan cermin. Gaun pengantinku kukenakan, gaun yang tak pernah sempat kugunakan saat hidup. Aku menatap bayanganku, bukan lagi sebagai roh yang tersesat, melainkan sebagai pengantin yang datang meski tanpa nyawa. Hari itu akhirnya tiba. Hari di mana seharusnya aku dan Raka duduk berdampingan di pelaminan, mengucap janji. Tapi kursi itu hanya terisi oleh satu sosok. Tak ada pengantin wanita, tak ada simbol, hanya ruang yang dibiarkan kosong. Para tamu datang, beberapa menitikan air mata, beberapa berbisik, namun tak ada yang mencela. Mereka tahu, ini bukan sekadar perayaan. Ini adalah perpisahan yang belum selesai. Ibuku duduk di barisan depan, menatap kosong, dengan gaun pengantinku di pangkuannya, seolah masih berharap aku akan muncul kapan saja. Laras berdiri di sisi tenda, memeluk dirinya sendiri, menyimpan tangis yang tak sempat ditumpahkan. Dalam genggamannya ada seikat bunga melati, bunga yang dulu kuimpikan menghiasi rambutku di hari pernikahan. Lalu ia berdiri dan berbicara, suaranya pelan tapi menggema, mengabarkan bahwa hari itu bukanlah hari pernikahan biasa, melainkan janji yang tetap ingin ditepati meski aku tak lagi hadir secara nyata. Aku berdiri di sampingnya, tak terlihat namun sepenuhnya ada. Janjinya mengalir tulus, ia meletakkan cincin di atas kursi kosong. Aku menyentuhnya, dan untuk pertama kalinya, bunga melati di tangan Laras perlahan layu, seolah dunia mengakui keberadaanku. Raka menatapnya, diam tanpa terkejut,
lalu tersenyum. Ia menyapaku, meski tahu aku tak bisa menjawab. Senja menghangatkan pelaminan yang senyap, membelai gaun kosong yang tergantung di dekat pintu. Aku tahu, saat itu aku benar-benar hadir. Dan justru karena itu, aku tahu waktuku hampir habis. Sore itu, setelah semua tamu pulang, aku masih berdiri di pelaminan. Raka duduk sendiri, menatap kursi kosong di sampingnya. Ia tak bicara, namun saat aku berdiri di belakangnya, ia menoleh pelan dan menyadari kehadiranku. Bibirnya bergetar, menyebut bahwa aku masih ada. Aku ingin menjawab, tetapi suaraku hanya menjadi hembusan angin. Malamnya, aku berdiri di depan cermin tua yang dulu menakutkanku. Kini, cermin itu menjadi satu-satunya penghubungku dengan dunia. Di permukaannya muncul tulisan yang bukan berasal dariku. Tulisan itu mengatakan bahwa sudah saatnya aku pergi. Aku menunduk, belum siap. Bisikanku mungkin tak terdengar, tapi aku menangis dalam rasa yang sulit dijelaskan. Aku belum pamit kepada ibu, belum bicara pada Laras, dan Raka baru saja berjanji untuk tetap mencintaiku. Bagaimana mungkin aku pergi? Lonceng kecil berdenting, pertanda sesuatu datang menjemput. Aku berlari keluar, namun langkahku terasa semakin ringan, seolah dunia mulai menolakku. Suara lembut menyapaku, memberiku pilihan yang hanya bisa kuambil sekali. Di halaman, dua bayangan berdiri. Satu mengulurkan tangan ke arah rumah, satu lagi ke langit yang memudar. Jika aku memilih untuk tinggal, maka aku akan terus berada di sisinya, tetapi tak lagi menjadi diriku. Aku hanya akan menjadi bayang-bayang yang tak pernah bisa disentuh. Jika aku pergi, aku akan menemukan kedamaian, meski kenangan tentangku perlahan memudar. Aku terdiam, memikirkan mereka yang kucintai. Ini bukan pilihan antara hidup dan mati, melainkan antara bertahan sebagai luka atau menghilang sebagai kenangan. Di bawah langit yang redup, aku melangkah menuju pilihan yang mengubah segalanya. Aku memilih untuk tidak pergi. Bayangan itu menyentuhku, dingin dan tenang, menghapus semua getar dalam diriku. Suara-suara memudar, termasuk suara tawaku sendiri. Segalanya mulai hilang satu persatu. Tapi aku masih bisa melihatnya, Raka. Ia terbangun pagi itu, menyebut namaku dalam bisikan. Ia bermimpi aku duduk di sampingnya. Dan memang aku ada di sana, meski hanya sebagai bayangan, sebagai jejak yang tak lagi utuh. Ia berjalan ke arah lemari kecil, menyentuh bingkai fotoku. Tangisnya kini tak lagi meledak, hanya gerimis yang jatuh di dalam hati. Aku tahu, di sanalah akhir dari semuanya, dan awal dari penerimaan yang tak mudah. Tapi setidaknya, aku pernah dicintai dengan cara yang tak bisa dilupakan. Hari-hari terus berlalu, dan aku mengikuti kemanapun ia melangkah, ke kantor, ke makamku, hingga ke rumah ibu. Namun, setiap kali aku mencoba mendekat, mencoba menyentuh atau memanggilnya, aku hanyalah angin yang tak bersuara dan tak berwujud. Aku bukan hantu, juga bukan kenangan. Aku hanyalah sisa dari rasa yang belum usai. Suatu hari, Laras datang ke rumah Raka dengan membawa sebuket bunga. Mereka berbincang lama di teras, sementara aku hanya bisa duduk di anak tangga, mendengarkan dari jauh. Ia mencoba meyakinkan Raka untuk berdamai dan melanjutkan hidup. Aku menoleh, berharap ia akan menolak dengan keyakinan bahwa cintanya padaku tak akan pudar. Tapi ia hanya diam, menunduk, dan menyiratkan bahwa ia masih bisa merasakan kehadiranku. Meski tak bisa bicara, aku tahu ia masih percaya bahwa aku belum benar-benar pergi. Malam itu, segalanya berubah. Di depan cermin kamar yang sama di rumah Joglo, aku menyadari bahwa pantulanku tak lagi ada. Kosong. Tak ada siapapun di sana. Ketika ku sentuh permukaannya yang dingin, muncul tulisan yang menyesakan, aku makin jauh dari dunia, namun belum memilih untuk benar-benar pergi. Hatiku berat.
Aku memilih bertahan karena cinta, namun cinta yang terlalu lama diam perlahan kehilangan bentuk. Aku masih ada di dunia ini, namun bukan lagi aku yang dahulu. Keberadaanku mulai menjadi penghalang bagi Raka. Raka semakin sering duduk diam menatap jendela, seolah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Ia menungguku. Tapi aku mulai menyadari bahwa kehadiranku hanya menjadi beban. Pernah suatu malam, ia berbicara sendiri. Kata-katanya membuat dadaku terasa sesak. Ia masih merasakan aku di sekitarnya, namun kehadiranku membuatnya sulit bernapas. Ingin rasanya aku memeluknya, menguatkannya. Tapi saat aku mendekat, lampu berkedip, gelas di meja bergetar, dan udara dingin menyusup masuk. Ia menunduk ketakutan, dan aku mundur, menangis dalam senyap. Kini aku mulai bertanya-tanya, apakah keberadaanku justru menyakitinya? Beberapa hari kemudian, Laras kembali. Ia membawa kotak kecil dan sepucuk surat, amanah dariku sebelum hari itu tiba. Surat itu hanya boleh dibuka jika Raka benar-benar siap melepaskan. Tangannya gemetar saat menyentuh tutup kotak. Aku berdiri jauh, tak sanggup mendekat. Di dalamnya, ada klip rambut kecil berbentuk bunga melati, yang sama seperti yang kupakai sebelum hari pernikahan. Tangannya menggenggam benda itu lama, sebelum membaca suratku. Aku menuliskan bahwa jika ia membaca surat itu, berarti aku sudah tak bisa menemaninya lagi. Namun aku ingin ia bahagia, ingin ia tahu bahwa hidup tak berhenti hanya karena satu kehilangan. Hati boleh hancur, tapi tetap bisa berdetak. Aku memintanya untuk tidak menungguku, karena aku akan selalu ada di setiap senyumnya. Tangisnya mengalir, tapi berbeda dari biasanya. Kali ini tangisnya tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergianku, ia mengucapkan dengan lirih bahwa ia siap melanjutkan hidup. Dada ini terasa pecah, tapi hangat. Seperti pelukan terakhir yang tak sempat kuberikan. Malam itu, aku mendekatinya untuk terakhir kali. Kupandangi wajahnya yang damai, dan dalam hatiku bisikan bahwa jika mencintainya berarti membebaskannya, maka aku siap kehilangan. Dunia di sekitarku perlahan memudar. Aku tahu, waktuku telah tiba. Tapi sesuatu masih menggantung, membuatku belum bisa pergi sepenuhnya. Ada janji kecil yang belum kutepati, janji yang pernah kuucapkan pada seseorang yang kupanggil sahabat sejati. Seminggu sebelum hari pernikahanku, aku pernah berkata pada Laras bahwa jika suatu hari aku tak bisa lagi menemaninya, aku menitipkan Raka padanya. Kini, meski Raka mulai berdamai, Laras masih memendam segalanya sendiri. Ia menahan tangis, menyimpan rasa bersalah, dan bahkan cintanya sendiri. Malam itu, aku mendatanginya. Ia tertidur dengan mata masih sembab. Aku duduk di tepi ranjang, menatapnya dalam diam, meminta maaf dalam hati karena menjadikannya penampung semua luka. Entah bagaimana, ia membuka mata. Tak ada kepanikan, tak ada teriakan. Hanya tatapan kosong yang basah oleh air mata yang menggantung. Dalam isak tidurnya, ia menyebut namaku, mengungkapkan rindunya. Esok harinya, ia datang ke kamarku membawa bunga melati, bunga yang sama yang kutanam bersama ibu saat kecil. Ia duduk lama, lalu berkata pelan bahwa ia juga menyayangi Raka. Anehnya, aku tak merasa cemburu. Tak ada amarah atau kecewa. Yang kurasa hanyalah ketenangan. Dua orang yang paling kucintai kini saling menjaga setelah kepergianku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kematianku, aku berdiri di ambang batas sejati. Sinar lembut menyapaku dari kejauhan, mengundangku pulang. Aku menoleh sekali lagi pada dunia yang pernah jadi rumahku, pada Raka, pada Laras, pada segala cinta yang pernah kutinggalkan. Aku ucapkan terima kasih karena mereka pernah mencintaiku. Kini saatnya aku benar-benar pergi. Namun, kepergian tidak pernah sepenuhnya utuh. Cinta yang pernah ada selalu meninggalkan jejak di tempat-tempat yang tak terduga.
Raka kerap meyakinkan dirinya bahwa aku sudah tenang, bahwa aku telah pergi. Tapi pada pagi-pagi yang sepi, saat ia menatap cangkir kopi di meja makan, ia masih menoleh ke kursi kosong di hadapannya. Seolah berharap aku masih duduk di sana, dengan senyum malas dan rambut acak-acakan. Dan Laras, meski selalu tersenyum di hadapan Raka, tak pernah bisa menyembunyikan rasa bersalahnya. Ia masih datang ke kamarku setiap minggu, menyapu debu dari meja rias, merapikan jilbab terakhirku yang tergantung di belakang pintu. Suatu malam, Laras membuka surat-surat yang kutinggalkan. Ia menemukan secari kertas lusuh yang kulipat 4. Isinya adalah pesan untuk siapapun yang menemukannya setelah pernikahanku. Aku berharap tetap bisa menjadi orang yang dibanggakan, dan jika tidak, aku mohon maaf karena aku hanya manusia biasa. Laras menutup surat itu dengan tangan bergetar dan membisikkan bahwa aku tetap menjadi orang yang paling dibanggakannya. Sementara itu, Raka mulai kembali bekerja. Tapi luka yang kutinggalkan tak mudah ditambal. Teman-temannya menyebutnya kuat, namun hanya ia yang tahu bahwa setiap malam sebelum tidur, ia masih membuka galeri ponselnya dan memutar ulang video kebersamaan kami, tertawa, bernyanyi, atau sekadar bercanda. Hari itu, tanpa sengaja Raka dan Laras bertemu di taman belakang rumahku, tempat favoritku membaca novel saat senja. Mereka duduk berdampingan, lama dalam diam, hingga Laras menyuarakan perasaannya. Ia mengakui perasaannya pada Raka, tapi juga mengungkapkan ketakutannya, takut jika itu adalah bentuk pengkhianatan. Raka terdiam, menatap tanah. Tapi Laras melanjutkan, menyampaikan bahwa rasa itu tumbuh karena melihat luka Raka dan ikut merasakannya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma melati. Mereka saling menoleh, dan dalam diam seolah tahu bahwa aku masih ada di antara mereka. Bukan sebagai penghalang, melainkan kenangan yang mempersatukan, luka yang belum sembuh, atau mungkin sebagai restu yang tak terucap. Hari-hari baru mulai mereka jalani tanpa saling menghindar atau menutup-nutupi air mata. Setiap langkah mereka tetap melewati jejak-jejak yang kutinggalkan. Suatu hari, Raka membawa Laras ke danau kecil tempat kami dulu sering duduk saat senja. Di tempat itu, ia pernah mengutarakan keinginannya untuk hidup bersamaku selamanya. Laras berdiri di tempat yang sama, menatap pria air dengan hati yang tak tenang. Ia bertanya dengan lirih apakah langkah mereka tidak menyakiti siapapun. Raka menatap langit sebelum mengangguk, menyatakan keyakinannya bahwa aku ingin mereka bahagia, karena aku adalah orang paling ikhlas yang pernah ia kenal. Laras pun bertanya, apakah ia masih mencintaiku? Dan Raka menjawab jujur, bahwa ia akan mencintaiku selamanya. Laras menunduk, hendak pergi. Tapi Raka menggenggam tangannya dan berkata bahwa ia juga mencintai Laras, dengan cara yang berbeda, namun tak kalah dalamnya. Malam itu, Laras menangis dalam kesunyian kamarnya. Ia merasa seperti menjadi sosok ketiga dalam kisah yang belum selesai. Namun, tiba-tiba angin menyelinap masuk lewat jendela yang seharusnya tertutup. Tirai bergoyang perlahan, dan di cermin yang memantulkan bayangan samar, ia melihat sosokku berdiri diam, tersenyum tipis. Laras tertegun, tubuhnya bergetar. Bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa yang tak bisa dijelaskan. Ia merasakan ketenangan yang datang tanpa kata, seolah aku hadir bukan untuk menegur, melainkan untuk menguatkan. Saat itu juga ia sadar bahwa aku tak pernah marah. Beberapa hari setelahnya, Raka mengajak Laras mengunjungiku di makam. Ia membawa bunga melati putih dan selembar surat yang isinya bukan permintaan izin atau permohonan maaf, melainkan ucapan terima kasih atas cinta tanpa syarat yang pernah kuberikan. Laras meletakkan surat itu di sisi pusara, lalu menutup mata, menyampaikan harap dalam hati bahwa jika aku mengizinkan, ia akan menjaga Raka. Bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai seseorang yang dipercayai. Angin berembus lembut, membawa kelopak-kelopak melati berterbangan di sekitar mereka. Untuk pertama kalinya, mereka meninggalkan makam tanpa air mata, hanya dengan sunyi dan damai. Namun,
Kedamaian itu tak bertahan lama. Laras mulai merasakan kehadiran yang ganjil. Bukan gangguan atau rasa takut, melainkan kehangatan yang menyelimuti seperti pelukan dari sosok tak terlihat. Di ruang kerja Raka, saat sedang menelusuri buku-buku lama, Laras menemukan sebuah kotak kecil yang penuh debu. Di dalamnya ada jurnal tua milikku, yang kutulis selama tahun-tahun terakhir hidup. Malam demi malam, Laras membacanya diam-diam, tak pernah menyampaikan pada Raka. Satu tulisan di dalamnya membuatnya terdiam lama, keinginanku untuk tetap hadir di hari pernikahan mereka, meski hanya sebagai restu, sebagai senyum yang tak terlihat. Hari pernikahan itu akhirnya datang. Suasana yang sederhana dan hangat dipenuhi oleh orang-orang terdekat. Di barisan depan, satu kursi dibiarkan kosong. Tak ada yang tahu untuk siapa kursi itu, namun Laras dan Raka mengerti. Di tengah prosesi, angin tiba-tiba berhembus lembut melewati pelaminan. Gaun Laras bergerak ringan, seolah disentuh lembut oleh tangan yang tak kasat mata. Ia menoleh dan tersenyum, memahami bahwa aku hadir. Raka menggenggam tangannya lebih erat. Keduanya sadar, aku tak hanya menjadi bayang-bayang, tetapi bagian dari kebahagiaan mereka. Malam harinya, Laras meletakkan jurnal itu di meja rias. Ia menatap cermin, dan menyampaikan keyakinan bahwa ia tak akan mengambil tempatku, namun akan menjaga Raka sebagaimana aku dulu menjaganya. Angin kembali masuk melalui jendela, kali ini membawa wangi melati. Laras menutup mata, dan untuk pertama kalinya sejak kepergianku, ia tidur dengan damai. Di tempat yang jauh dari dunia manusia, aku pun merasa tenang. Cinta yang tulus tak memerlukan kepemilikan, cukup dengan kehadiran dalam doa, dalam ingatan diam. Aku memilih diam bukan karena menyerah, melainkan karena memahami bahwa kisah ini bukan lagi milikku. Kisah ini telah menjadi milik Raka dan Laras, milik semua yang pernah kehilangan seseorang, namun masih mencoba belajar menerima. Namun itu bukan berarti aku benar-benar pergi. Kini aku menjelma menjadi jeda di antara langkah mereka. Senyum yang hadir tiba-tiba, bisikan lembut sebelum tidur, atau hangat yang muncul tanpa sebab saat malam terasa dingin. Aku hadir ketika Raka termenung memandangi langit sore, membayangkan jika aku masih hidup. Aku hadir ketika Laras dilanda ragu, dan sebuah bisikan lembut memberinya kekuatan. Suatu pagi, Raka duduk di bawah pohon jambu yang biasa kupanjat saat kecil. Ia memejamkan mata dan memohon sebuah tanda jika aku masih ada. Angin pelan menggerakkan daun-daun, dan satu bunga jambu jatuh perlahan ke pangkuannya. Ia tersenyum, tahu bahwa itu dariku. Malamnya, Laras bermimpi. Dalam mimpinya, aku datang, tak lagi sebagai sosok pucat atau bayangan. Aku mengenakan gaun putih, bukan gaun pengantin, melainkan cahaya yang tenang. Kami saling menyapa tanpa kata, tanpa amarah atau iri, hanya kelegaan. Aku pun perlahan memudar, namun sempat berbisik bahwa aku tak pergi, hanya berubah wujud. Keesokan paginya, Laras terbangun dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua yang menggantung akhirnya selesai. Raka kembali tertawa. Tidak seperti dahulu, namun cukup membuat hati orang-orang di sekitarnya merasa lega. Laras mulai berbicara tentang masa depan, tentang usaha kecil yang ingin ia rintis, dan anak-anak yang ingin ia ajari menari. Hidup mulai bergerak kembali. Meski kadang mereka menoleh ke belakang, mencari sosokku, aku tetap ada. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai pengingat bahwa cinta sejati tak pernah usai. Suatu malam, Raka bermimpi tentang kami duduk di pelaminan. Bukan tempat mewah, hanya bangku kayu di tepi sawah, seperti masa kecil kami. Aku mengatakan bahwa ia berhak bahagia, dan bahwa ia tak perlu membekukan hidup hanya karena aku telah tiada. Dalam mimpi itu, Raka hanya menunduk, namun merasa hangat. Ia sadar bahwa kenangan tidak harus mengikat, dan bahwa aku akan selalu menjadi bagian dari hatinya. Beberapa hari kemudian,
Raka membuka buku kenangan pernikahan yang dulu nyaris ia bakar. Di halaman pertama, ia menulis untukku, menyampaikan bahwa aku telah mengajarkannya mencintai dengan ikhlas, bahkan setelah segalanya hancur. Ia tidak membuang gaun pengantinku. Ia menyimpannya, bukan sebagai beban, tetapi sebagai pengingat bahwa cinta tak harus berakhir dengan kesedihan. Laras mulai menulis jurnal juga, bukan tentang rasa bersalah, melainkan rasa syukur karena bisa mencintai orang yang juga dicintai oleh sahabatnya. Suatu pagi, Raka berdiri di halaman rumah. Matahari belum sepenuhnya muncul. Angin pelan menggerakkan tirai jendela, saksi malam-malam penuh luka. Di tangannya ada sepucuk surat terakhir dariku, entah bagaimana bisa sampai ke sana, di meja kecil tempat ia biasa menaruh bunga melati. Dalam surat itu, aku mengucapkan terima kasih karena telah bertahan, dan menyampaikan bahwa kini saatnya ia benar-benar hidup. Tanpa nama, tapi ia tahu itu dariku. Ia membacanya sambil tersenyum, lalu menatap langit, berjanji tidak akan menangis lagi. Hari itu, Raka dan Laras berjalan ke tempat di mana pernikahan seharusnya digelar. Tempat yang dulunya menyakitkan kini menjadi halaman kosong yang siap diisi ulang. Mereka berdiri berdampingan, tanpa berbicara tentang cinta, hanya diam. Aku berdiri jauh di belakang, dan angin pagi yang lewat di antara kami membisikkan bahwa kehadiranku tak lagi dibutuhkan. Malam terakhir sebelum benar-benar pergi, aku mengunjungi satu persatu kenangan. Kamarku, cermin tua, pelaminan kosong, semuanya kini bukan lagi luka, melainkan pelukan dari masa lalu. Aku menatap diriku di cermin, tak lagi kabur, tak lagi samar. Di pelaminan yang tak sempat kugapai, aku mengucapkan salam perpisahan. Aku bahagia, meski tak menjadi pengantin, karena aku tetap datang dan aku diterima. Langkah terakhirku bukan menuju cahaya, bukan tenggelam dalam gelap. Aku larut menjadi bagian dari angin pagi, senyuman mereka yang berhasil melepas, dan tawa yang kembali hidup. Aku tak akan kembali, tapi aku akan selalu ada, dalam wangi bunga melati yang ditanam ibuku, dalam doa diam setiap malam, dalam pandangan Laras ke langit yang sepi. Karena cinta sejati bukan soal raga yang menggenggam, tapi jiwa yang tetap bersama, meski tak lagi bisa disentuh. Dan jika suatu hari seseorang berdiri di pelaminan dan angin tiba-tiba menyentuh wajahnya dengan lembut, mungkin itu aku. Bukan untuk menyela, tapi untuk menyaksikan kebahagiaan yang akhirnya datang.